Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Khairul Fatah pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membicarakan tentang hubungan Pancasila dengan UUD 45. Pada pertemuan-pertemuan sebelum ini kita banyak membahas tentang Pancasila, sejarah perumusan dan pembentukannya, serta hakikat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita Indonesia. Maka pada pertemuan hari ini kita akan membicarakan Pancasila dalam hubungannya dengan UUD 45. Seperti kita ketahui, UUD 45 itu merupakan start fundamental norma fundamental negara yang menjadi landasan bagi kehidupan kita bernegara dalam perumusan dan pembentukan perundang-undangan. Di dalam UUD 45, seperti kita ketahui di halaman awal, ada namanya pembukaan atau mukaddimah atau preambul. Inilah di dalam mukaddimah inilah kita menemukan 5 sila yang kita sebut dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Lah, hubungannya apa antara pembukaan UUD 45 dengan batang tubuh UUD 45 itu? Di sini ada perbedaan. Bagi sarjana-sarjana yang berpandangan paham konstitusi secara sempit, yang memahami konstitusi dalam makna yang ketat, yang sempit, mereka menyatakan bahwa pembukaan suatu undang-undang dasar itu tidak merupakan bagian dari UUD itu, bukan bagian dari konstitusi. Jadi menurut kelompok sarjana ini, pembukaan UUD 45 bukanlah bagian dari Undang-Undang Dasar 45. Tetapi ada kelompok yang lebih mayoritas, jumhur sarjana pemerintahan menyatakan bahwa pembukaan suatu konstitusi itu merupakan bagian tak terpisahkan dari konstitusi itu. Jadi pada paham kelompok yang mayoritas ini, pembukaan UUD 45 dianggap diyakini sebagai bagian dari UUD 45 itu. Kenapa? Karena pembukaan UUD 45 mengandungi prinsip-prinsip yang memberikan makna dan watak normatif dan etis dan bagi batang tubuh UUD 45 itu. Lah, atas dasar paham bahwa pembukaan UUD 45 itu merupakan bagian dari konstitusi, bagian dari UUD 45, maka kemudian dalam perundang-undangan kita dirumuskan bahwa seperti dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pancasila merupakan segala sumber hukum negara RI. Dengan demikian, setiap materi perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang tetap saja menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dari segala hukum yang ada di Republik Indonesia. Dari sini kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 membuat urutan, membuat hierarki peraturan yang ada di dalam Republik Indonesia. Yang paling dasar, yang paling tinggi adalah UUD 45. Kemudian ketetapan MPR, tetap MPR, kemudian undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, lalu peraturan pemerintah, lalu peraturan presiden, kemudian perda di tingkat provinsi, kemudian perda di tingkat kabupaten atau kota. Pertanyaannya,
Bagaimana dengan peraturan menteri? Bagaimana dengan keputusan-keputusan di MK, di MA, di lembaga-lembaga pemerintahan yang lain? Nah, di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan dan diakui jenis-jenis perundang-undangan lain selain yang termaktub dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu dicakup perundang-undangan lain seperti peraturan yang ditetapkan oleh MK, oleh MA, oleh menteri, oleh badan-badan negara, oleh lembaga-lembaga negara, oleh DPR, oleh gubernur dan lain sebagainya. Ya. Nah, kawan-kawan sekalian, kita mengalami perubahan dalam bernegara, dalam sistem bernegara itu khususnya pasca reformasi 98. Jika sebelum amandemen, jadi pada tahun 99 sampai itu mulai ada amandemen UUD 45. Jika sebelum amandemen, kita itu mengenal namanya lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Lembaga tertinggi negara itu MPR sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Nah, pasca reformasi, pasca amandemen, tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi negara. Yang ada adalah istilah lembaga negara. Ya, lembaga negara itu ada berbagai macam. Ada lembaga negara mandiri yang berdasarkan UUD 45 yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden atau Wapres, Kepresidenan, Komisi Yudisial, BPK, MA, MK. Kemudian ada lembaga negara mandiri yang otonom seperti Kejagung, Bank Indonesia, KPK, Komnas HAM, Ombudsman, KPI, KIP, PPATK, Dewan Pers, KPAI dan lain sebagainya. Jadi pasca amandemen kita tidak ada lagi lembaga tertinggi negara karena kedaulatan negara dikembalikan ke rakyat melalui pemilihan langsung oleh pemilu langsung, baik pemilihan yang memilih anggota legislatif dan DPD maupun pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung. MPR hanya melantik saja, melantik presiden yang terpilih. Itu tadi kawan-kawan perkuliahan kita tentang hubungan antara Pancasila dengan UUD 45. Semoga bisa bermanfaat dan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.